Hai semua, Indonesia memang menjadi negara pertama yang memiliki kereta cepat di ASEAN dan sudah resmi beroperasi sejak 1 Oktober 2023. Namun, beban hutang negara masih menjadi tanggung jawab Indonesia dalam beberapa tahun ke depan nih. Bahkan beberapa sumber menyebut, kereta cepat ini baru balik modal sekitar 30 hingga 40 tahun ke depan. Maka dari itu, beberapa pihak mengatakan bahwa kereta cepat ini adalah bentuk debt trap atau jebakan hutang dari Cina. Hal itu wajar mengingat kereta cepat bus memang bagian dari program One Belt One Road China. Tentu hal yang menarik jika kita membahas kenapa sih Indonesia lebih memilih kereta cepat dari Cina. Padahal sebelumnya, Indonesia mendapatkan tawaran dari Jepang bahkan dengan bunga yang lebih rendah, yang hanya sekitar 0,6% dibandingkan Cina yang 3,4%. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas bareng-bareng. Pada Juli 2015 silam, investor Jepang sempat menawarkan pinjaman dengan bunga ringan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Studi rinci tentang proyek ini dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dan pada tahun yang sama, hasil studi terkait yang dilakukan oleh JICA menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi sekitar 6,2 miliar US dollar atau setara 94,2 triliun rupiah. Sekaligus investor Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga yang rendah yang hanya 0,5 hingga 0,6% per tahun dengan tenor 40 tahun, namun dengan syarat APBN menjadi jaminannya. Sedangkan pihak Indonesia menginginkan pembangunan kereta cepat ini menggunakan skema murni B2B atau business to business. Atau dengan kata lain, Indonesia tidak mau menggunakan APBN untuk pembangunan kereta cepat ini. Kemudian di tahun yang sama, China juga menawarkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pinjaman tanpa jaminan atau skema B2B. Beijing bersedia memberikan pinjaman senilai 5 miliar US dollar atau setara 73 triliun tanpa meminta jaminan dari pemerintah. Namun karena embel-embel tanpa jaminan APBN, maka bunga lebih tinggi yakni 3,4%. Tentu, ini adalah tawaran yang sulit ditolak oleh Indonesia karena pembangunan kereta cepat membutuhkan investasi yang besar. Kemudian melalui Perpres nomor 3 tahun 2016, dimasukkanlah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Namun malangnya, karena terjadi pandemi COVID-19, sehingga produktivitas SDM KJJB sempat berkurang karena adanya pengetatan aktivitas yang dilakukan. Akibatnya, para pekerja tidak bisa bekerja secara maksimal yang ujung-ujungnya molor. Nah, karena molor inilah, harga lahan yang akan dilalui oleh jalur KJJB semakin naik. Tentu, ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Ya, karena harga lahan selalu mengikuti mekanisme pasar, seperti itu. Sehingga estimasi awal yang diperkirakan yang hanya sebesar 6,07 miliar US dollar sekaligus dengan semua bunganya, kini menjadi 7,27 miliar US dollar atau setara 110,5 triliun rupiah. Maka dari itu Cina mulai khawatir dan juga meminta APBN sebagai jaminan pembayaran kereta cepat ini. Berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2021, di situ berbunyi, ada penjaminan APBN jika terjadi cost overrun, maka mau tidak mau, Indonesia harus menyetujui. Karena dalam kasus proyek kereta cepat ini, secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban. Alasannya, dalam proyek itu ada BUMN KAI yang memiliki saham sebesar 60%. Kecuali kita mau melepas 100% ke Cina sebagai pengelolanya, maka tidak perlu ada jaminan APBN. Tapi itu kan nggak mungkin, bro. Kemudian alasan yang tak kalah penting, kenapa Indonesia memilih kereta cepat dari Cina? Karena Indonesia melihat Cina sebagai mitra yang menawarkan pengetahuan lebih besar dalam berbagi teknologi kereta cepat ini. Pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Cina menawarkan produk kereta dengan teknologi yang lebih canggih daripada Jepang. Sebagai perbandingan, supaya fair nih, kala itu Jepang menawarkan kereta cepat jenis Shinkansen yang berkecepatan hanya 300 km per jam. Jika kita melihat Shinkansen berkecepatan hanya 300 km per jam, yang ada di Jepang saat itu, berarti menggunakan jenis Shinkansen seri 500 yang beroperasi di Tokaido dan Sanyo. Atau dengan kata lain, jenis kereta yang digunakan adalah Shinkansen generasi lama yang dikembangkan pada tahun 1995.
Lebih parahnya lagi, Shinkansen seri 500 ini sudah tidak lagi dipakai di Jepang sejak tahun 2010 dan digantikan oleh seri yang lebih baru yakni seri N700. Di sisi lain, Cina menawarkan kereta cepat jenis CR400 AF Fuxing, di mana kereta cepat tipe ini adalah generasi terbaru milik Cina pada tahun 2015. Cina sendiri mengembangkan CR400 AF ini pada tahun 2012 dan baru diproduksi massal pada 30 Juni 2015. Di Cina saja, kereta jenis ini baru beroperasi pada Juli 2018 di jalur Beijing-Shanghai dengan kecepatan maksimum hingga 420 km per jam. Hasilnya bisa ditebak, tentu dengan tawaran produk yang lebih overpower, orang waras pasti memilih produk dari Cina. Selain itu, tawaran dari Cina yang tidak bisa ditolak oleh Indonesia, mereka serius memberikan transfer of technology kepada Indonesia. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Dwiyena Slamet Riyadi mengungkapkan, untuk transfer of technology KCJB, Cina juga memberikan jaminan transfer of technology dan knowledge kepada Indonesia melalui training dan internship sehingga KCIC dapat mengelola dan mengoperasikan KCJB. Proses transfer teknologi dan knowledge itu yakni pengalihan teknologi slab track dan fasilitas produksi dari kontraktor Cina ke kontraktor lokal. Artinya jelas, yang menerima transfer of teknologi ini yakni BUMN KAI. Sedangkan Sekretaris Jenderal Manajer PT Kereta Cepat Jakarta Cina atau KCIC, Eva Khairunisa, mengatakan untuk transfer of teknologi pembangunan infrastruktur, Cina bukan hanya memberikan teknologi desain pembangunan infrastruktur jalur kereta cepat, namun juga memberikan kesempatan bagi 100 tenaga kerja asal Indonesia untuk melihat langsung praktek yang ada di lapangan. Dalam hal ini, yang mendapatkan TOT teknologi pembuatan jalur kereta, yakni BUMN Adikarya, dan hasilnya pun langsung kelihatan. Jika teman-teman perhatikan, karya terbaru PT ADI dalam jalur kereta yakni pembangunan jalur LRT Jabodebek. Bentuk struktur jalur LRT Jabodebek berbeda dengan struktur jalur LRT Jakarta yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat pada bentuk grider, di mana jalur LRT Jabodebek menggunakan teknologi U-shape grider. U-shape grider merupakan gelagar dengan cetakan beton bentuk huruf U, di mana desain ini juga diterapkan pada jalur KCJB. Salah satu kelebihannya adalah kecepatan dalam proses pembangunan. Hal tersebut tentu sangat efisien dalam menghemat waktu dan biaya, sehingga dalam proses pembangunan tidak perlu memakan waktu yang lama. Maka tak heran jika pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung terbilang cepat daripada pembangunan kereta cepat dari negara lain. Selain itu, U-shape grider memiliki keuntungan lainnya, yaitu dapat mengurangi polusi suara saat LRT mulai dioperasikan, karena gridernya sendiri memiliki sifat sound barrier atau peredam suara. Eva juga mengatakan, Cina juga bersedia memberikan beberapa teknologi vital kereta cepatnya. Dalam hal ini yang menerima teknologi tersebut yakni BUMN PT Inka dan BRIN. Makanya saat pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya nanti, Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat akan melobi Cina untuk melibatkan PT Inka dalam proyek ini, berharap terdapat TKDN dalam kereta cepat yang dioperasikan nanti, sehingga BUMN Inka juga bisa meningkatkan kualitas pada produk mereka yang lain. Hal ini tentu berbeda dengan Jepang. Kita sudah ketahui bersama bagaimana Jepang sangat tertutup pada teknologi yang mereka miliki. Nggak usah jauh-jauh dah. Sejak 1972, Jepang sudah menjual mobil mereka di Indonesia. Namun hingga sekarang, Indonesia tidak mendapatkan teknologi mobil apapun dan benar-benar dijadikan basis pasar di Asia Tenggara. Bukan seperti yang dilakukan Cina yang melihat Indonesia benar-benar sebagai mitra dagang terbesar mereka di Asia Tenggara. Jika kalian melihat fakta ini, apa yang kalian lakukan? Apakah tetap memilih kereta cepat dari Jepang yang terkenal canggih dengan bunga pinjaman yang rendah, atau memilih kereta cepat dari Cina dengan bunga pinjaman yang lebih besar namun tak kalah canggih sekaligus mendapatkan teknologinya? Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!